pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya selalu. Kita akan melanjutkan materi anggaran produksi di sini, di mana kemarin kita sudah menyusun bagaimana menyusun anggaran produksi. Di mana ketika kita menyusun anggaran produksi itu tujuannya adalah sebagai alat perencana, alat untuk mengkoordinasi, juga di sana sebagai alat untuk mengevaluasi atau mengendalikan atau mengontrol kegiatan produksi. Nah, di sini ketika kita membahas tentang produksi, di sana ada berkaitan dengan masalah perencanaan produksi. Dalam perencanaan produksi itu nanti ada masalah-masalah yang berkaitan dengan tingkat produksi, kebutuhan fasilitas-fasilitas produksi, dan tingkat persediaan barang jadi. Nah, ketika kita nanti menyusun rencana produksi di sini, ada 3 kebijakan yang bisa kita gunakan dalam menyusun anggaran produksi itu sendiri, yaitu anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi, kemudian stabilitas persediaan, dan stabilitas kombinasi. Oke, langsung kita mulai. Kita langsung aplikasikan. Kemarin cara penyusunan anggaran produksi sudah Bu Eni sampaikan. Sekarang kita akan masuk ke langkah yang pertama, contoh yang pertama, yaitu bagaimana kita menyusun anggaran produksi dengan menggunakan stabilitas produksi. Satu kasus tapi digunakan untuk 3 uraian nanti, yaitu ketika menyusun anggaran produksi dengan menggunakan stabilitas produksi, stabilitas persediaan, dan stabilitas kombinasi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu bagaimana menyusun anggaran produksi dengan menggunakan kebijakan yang mengandalkan stabilitas produksi. Contohnya di sini adalah sebuah perusahaan, yaitu PT Pianto, itu menyusun rencana penjualannya di tahun 2017. Datanya seperti nampak di tabel, yaitu penjualan untuk bulan Januari sebanyak 6.000 unit, Februari 6.400 unit, Maret 6.400 unit, April 5.600 unit, Mei 4.800 unit, Juni 4.000 unit, Juli 2.800 unit, Agustus 2.400 unit, September 3.600 unit, Oktober 4.400 unit, November 4.800 unit, Desember 5.600 unit. Sehingga total di sana itu kurang lebih 56.800 unit. Sedangkan perkiraan tingkat persediaan di sana adalah persediaan awal tahun 8.000 unit dan persediaan akhir tahun 6.000 unit. Nah, dari data yang ada, kita harus menyusun dulu anggaran produksi dalam 1 tahun. Nah, di situ penjualannya dalam 1 tahun adalah 56.800 unit. Sementara di awal tadi sudah diperlihatkan bahwa di sana ada persediaan awal dan akhir. Akhirnya adalah 6.000 unit. Kemudian kita gunakan untuk menghitung tingkat kebutuhan dalam 1 tahun sebanyak 62.800 unit, yaitu penjumlahan dari penjualan dan persediaan akhir. Kemudian dikurangi persediaan awal 8.000 sehingga jumlah yang harus diproduksi di sini 54.800. Nah, 54.800 inilah yang akan kita alokasikan bagaimana penyusunan anggaran produksinya menggunakan stabilitas produksi, stabilitas persediaan, dan stabilitas kombinasi. Oke, kita masuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu ketika kita akan menyusun anggaran produksi tersebut dengan menggunakan stabilitas produksi. Langkah yang pertama adalah tingkat produksi yang direncanakan sebanyak 54.800 unit tadi kita bagi menjadi 12, karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Sehingga hasilnya di sana nampak 4.566,67 unit. Nah, di situ kita lihat ada angka desimal. Nah, sehingga untuk penghitungan produk tidak mungkin produk itu dalam satuan desimal, sehingga harus dibulatkan. Nah, pembulatan di sana itulah yang akan digunakan di sini, bukan dinaikkan ke atas ke 5.000, tapi kita hilangkan koma-koma yang ada di sana, sehingga tiap bulannya rata-rata akan memproduksi di angka 4.500. Nah, 66,67 itu kita bulatkan, kita jadikan 1, sehingga di sana akan tersedia data, yaitu 66,67 kali 12. Nah, di sana akan muncul 800 unit. 800,4. Nah, 4-nya kita buang.
Sehingga akhirnya kita tahu bahwa tingkat produksi itu per bulannya 4.500, tetapi di sana ada 800 unit yang akan dialokasikan ke bulan-bulan yang memiliki tingkat penjualan paling tinggi, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Oktober, November, dan Desember. Nah, sehingga di 8 bulan itu nanti akan diperoleh alokasi produksi tambahannya 100 unit. Jadi tidak diproduksi dengan satuan 4.500 tapi 4.600. Nah, sehingga akan muncul seperti ini. Nah, bagaimanakah cara kita mengalokasikannya? Tadi kita sudah sepakat bahwa yang akan stabil adalah tingkat produksinya. Nah, sehingga di sini yang kita lihat adalah ini, tingkat produksi. Mana yang akan kita isikan terlebih dahulu? Nah, yang diisikan terlebih dahulu di sini adalah dari kolom rencana penjualan. Rencana penjualan kita isikan dulu berdasarkan data di atas tadi. Januari 6.000, ini data yang ini ya. Nah, ini data rencana penjualan. Data rencana penjualan inti kita aplikasikan di tabel untuk pembuatan anggaran produksi di sini. Nah, sehingga di sana muncullah rencana penjualan, kemudian ada persediaan akhir, ada total persediaan, ada persediaan awal, ada rencana produksi. Nah, rencana penjualan sudah ada, kemudian rencana produksi. Nah, rencana produksi tadi sudah kita hitung bahwa di bulan Januari, kemudian Februari, Maret, April, Mei itu adalah 4.600, kemudian Oktober, November, Desember juga 4.600. Lainnya di bulan Juni, Juli, Agustus, September, di sana rencana produksinya 4.800. Nah, bagaimana cara kita mencari angka-angka yang belum tersedia di tabel? Nah, tadi di awal sudah disebutkan bahwa persediaannya 8.000, sehingga di sana rencana produksi plus persediaan awal 8.000, nilainya di sana adalah 12.600. Otomatis di sini persediaan akhirnya kan yang belum diketahui nih, ya kan? Nah, sehingga yang sudah ada rencana penjualan. Berapakah persediaan akhir? Cara mencari persediaan akhir adalah total persediaan dikurangi rencana penjualan. Sehingga di sini 12.600 unit dikurangi 6.000, persediaan akhirnya 6.600 unit. Sehingga persediaan akhir bulan Januari akan menjadi persediaan awal bulan Februari. Sama, berapakah total persediaan rencana produksi ditambahkan persediaan akhir? Hasilnya di sana adalah 11.200 unit total persediaan. Berapakah persediaan akhirnya? Persediaan akhirnya adalah 11.200 unit dikurangi 6.400, itu persediaan akhir. Nah, persediaan akhir bulan Februari akan menjadi persediaan awal bulan Maret. Nah, sehingga akan membentuk tabel seperti ini. Nah, kita lihat di situ pergerakannya. Nah, kita lihat terus 4.600, kemudian ditambah 8.000, 12.600 dikurangi 6.000, hasilnya 6.600. Bulan Maret bagaimana? Nah, bulan Maret di sini terlihat bahwa persediaan akhir Februari 4.800 masuk menjadi persediaan awal bulan Maret. Kemudian di sana akan muncul total kebutuhan, yaitu 9.400 dikurangi persediaan akhir 3.000. Kemudian di sana ada rencana penjualan 6.400. Nah, itu terus caranya sama. Jadi artinya bahwa ketika kita menggunakan kebijakan stabilitas produksi, berarti nanti yang relatif stabil di sini adalah tingkat produksinya. Nah, coba kita lihat di sini angka-angka ini. Bagaimana angka-angkanya? Nah, relatif stabil kan? Nah, ini semua angka yang ada di kolom rencana produksi di kisaran angka 4.600 dan 4.500. Nah, inilah sehingga kenapa budget produksi ini dikatakan budget produksi yang menggunakan kebijakan stabilitas produksi, karena tingkat produksi yang direncanakan di sana di setiap bulannya relatif stabil atau hampir sama.
Nah, sehingga akan terbukti persediaan awalnya tadi 8.000, persediaan akhirnya di sini 6.000. Nah, di sini tidak mengubah, tetap sama. Oke, gitu ya. Paham kan? Oke, nanti mungkin kalau ada diskusi kita bisa diskusikan di kelas ataupun di grup WA grup kelas kita. Oke, kita akhiri untuk stabilitas produksi ini. Kita nanti di video berikutnya akan belajar bagaimana menerapkan stabilitas produksi dengan menggunakan kebijakan stabilitas persediaan. Terima kasih. Assalamualaikum.